Mengkonsumsi tape halal ataukah haram? Simak videonya berikut ini. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rahmat Jandiko, channelnya Sobat Kimia. Masih bersama saya, Bapak Rahmat Jandiko. Salam kenal semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Jandiko akan membawakan satu tema yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya Pak Jatmiko membahas soal-soal ataupun membahas materi kimia di kelas 10, kelas 11 ataupun kelas 12 SMA atau MA. Namun pada kesempatan kali ini Pak Jatmiko akan membahas topik yaitu bagaimanakah hukum mengkonsumsi dari tape. Jadi halal ataukah haram. Nah, nanti Pak Jatmiko akan membahas dari segi kimianya ya. Kemudian nanti akan sedikit membahas juga tentang bagaimanakah pandangan-pandangan dari MUI. Nah, perlu kita ketahui, tape adalah salah satu makanan yang cukup familiar di Indonesia. Kita bisa mendapatkannya hampir di pasar ya, di setiap pasar hampir ada penjual yang menjual tape. Nah, bagaimanakah tape yang dihasilkan dari para penjual tape itu? Apakah benar-benar menghasilkan alkohol ataukah hanya sekedar singkong ataupun ketan yang berubah menjadi tape yang lembek tanpa menghasilkan alkohol? Nah, nanti akan kita bahas berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti di perguruan tinggi ya. Nah, perlu kita ketahui di Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang menghasilkan singkong ya ataupun beras. Nah, kalau di Indonesia itu ada yang umum adalah singkong berwarna putih ataupun berwarna kuning. Kemudian beras ketan pun juga ada beras ketan yang berwarna hitam dan ada yang berwarna putih. Nah, pada proses pembuatan tape, jadi ketan ataupun singkong tersebut diolah sehingga menjadi bersih, dicuci, kemudian dimasak, kemudian didinginkan. Nah, setelah itu baru diberi ragi. Nah, ragi atau yeast ini fungsinya adalah untuk memecah dari karbohidrat. Jadi inti dari pembuatan tape, bahan bakunya harus mengandung karbohidrat. Tidak hanya terbatas pada singkong ataupun ketan saja. Nah, ketika karbohidrat tersebut sudah dipecah, maka akan menghasilkan alkohol dan menghasilkan gas karbon dioksida. Kalau dalam hal ini alkohol adalah C2H5OH, yaitu menghasilkan apa? Etanol. Nah, etanol itu sendiri yang dihasilkan berapa persen dari proses fermentasi atau pembuatan tape tersebut? Nah, kita bisa simak ya. Jadi untuk penelitian di salah satu perguruan tinggi yang dilakukan oleh peneliti, nah bahwa tape yang dihasilkan, mohon maaf, alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi singkong itu menghasilkan kadar alkohol di kisaran 0,5% sampai 2%, bergantung pada masa ragi yang digunakan. Nah, di sini ada 3 percobaan ya. Jadi bisa kita lihat ada 3 variasi. Yang pertama adalah variasi massa atau berat dari ragi. Kalau yang pertama ada 0,1%, kemudian yang kedua adalah 0,2%, yang ketiga adalah 0,3%. Jadi berdasarkan hasil penelitian ini, semakin banyak ragi yang digunakan, ternyata menghasilkan kadar alkohol yang semakin tinggi pula. Jadi otomatis ya, kalau kadar mohon maaf, massa yang digunakan, massa ragi yang digunakan semakin banyak, maka otomatis untuk kadar alkoholnya semakin tinggi pula.
Nah, kemudian untuk percobaan yang kedua, jadi bergantung pada masa penyimpanan. Misalkan untuk pembuatan tape pada hari pertama, kemudian pada hari kedua, pada hari ketiga, tentu akan menghasilkan kadar alkohol yang berbeda pula. Nah, pada percobaan ini masih sama ya, penelitian yang sama. Jadi ketika disimpan selama beberapa hari, maka misalkan selama di sini percobaan yang digunakan adalah 48 jam. 48 jam itu artinya selama 2 hari. Kemudian 96 jam artinya selama 4 hari. Nah, ini pada penyimpanan selama 4 hari ini memiliki kadar alkohol yang lebih tinggi daripada selama 2 hari. Jadi otomatis kalau pada proses pembuatan tape maka harus betul-betul diperhatikan lama penyimpanan, karena semakin lama menyimpan maka otomatis kadar alkohol yang dihasilkan semakin tinggi pula. Nah, kalau berdasarkan penelitian ini maka sudah cukup jelas bahwa tape itu menghasilkan alkohol. Dalam hal ini adalah etanol atau C2H5OH. Walaupun ada yang kadarnya sedikit di bawah 1% ataupun ada yang kadarnya di atas 1%. Nah, ketika saya melihat website dari MUI, jadi sertifikasi halal. Nah, dalam MUI sendiri di situ dikatakan bahwa makanan atau minuman yang memiliki kadar alkohol di bawah 0,5% itu masih dikatakan aman ya, berdasarkan penelitian tim dari MUI. Nah, bagaimana menurut kalian tape yang disimpan kisaran 3 hari ya, ataupun memberikan raginya terlalu banyak, maka akan menghasilkan alkohol yang lumayan atau di atas 1%. Kira-kira menurut kalian bagaimanakah hukum dari mengkonsumsi tape yang kadar alkoholnya di atas 1%? Nah, silakan kalian jawab di kolom komentar yang ada di bawah ini. Mari kita diskusikan. Nah, jika kalian membutuhkan narasumber, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Nanti kalau misalkan kalian perlu, kita datangkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu ahli fikih ya. Jadi biar kalian tidak ragu lagi dalam mengkonsumsi tape. Apakah benar mengkonsumsi tape itu halal ataukah haram? Nah, supaya kalian bisa menikmati video-video selanjutnya, maka jangan lupa kalian klik tombol like, tombol subscribe, dan pastikan bahwa kalian sudah mengaktifkan lonceng notifikasi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Saya Rahmat Jandiko. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.